Dalam bahasa daerah, tak bangkaju, tak tauhe, trau doang, tunubadi harus dijaga kelestariannya sebagaimana adanya. Tidak boleh diganggu. Memang orang tua dulu trauma dengan kalau kita sekolah itu nanti diambil Belanda. Di tengah arus modernisasi, mereka tetap teguh menjaga tradisi lewat aturan adat yang disebut Pasang Ri Kajang. Suku Kajang adalah komunitas adat yang mendiami kawasan hutan di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai penjaga nilai-nilai leluhur yang hidup selaras dengan alam. Dan hari ini, seluruh warga Kajang tengah bersiap di rumah adat Amatoa untuk saling merekatkan diri pada alam, leluhur, dan sesama. Nama saya Abdul Kahar Muslim. Nama gelar saya di adat, Baso Puto Baso Tantrialo. Jabatan saya mantan pemangku adat Galalombok. Menyangkut acara-acara adat, sama saja antara Kajang dalam dengan Kajang luar. Bedanya kalau di Kajang luar, bebas memakai barang apa saja atau menggunakan barang apa saja sama dengan masyarakat yang ada di kota-kota. Kalau di Kajang dalam tidak bisa. Dia harus berperilaku sama seperti halnya perilaku nenek moyang kita sebelumnya. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Aturannya sama saja dengan orang sini yang masuk ke dalam, tidak pakai sendal atau alas kaki, dan harus pakai yang hitam-hitam. Tidak boleh pakai yang lain, harus pakai yang hitam-hitam. Harus pakai pasapu seperti ini. Itu saja aturan yang masuk. Tentang apapun aliran kepercayaan dan agama mereka itu tidak dipersoalkan, sepanjang dia tidak mengajarkan paham-paham lain ke dalam. Kenapa? Karena masyarakat adat menghormati dia sebagai manusianya, sama-sama ciptaan Tuhan. Di dalam rumah panggung Amatoa yang temaram oleh cahaya lampu, masyarakat adat Kajang, lelaki dan perempuan, tua dan muda, duduk bersila di atas lantai kayu. Tak ada kursi, tak ada sekat. Semua setara, duduk dalam lingkar kebersamaan sesuai aturan adat yang dijunjung tinggi. Ajaran leluhur kita yang kita pegang, baik Kajang dalam maupun Kajang luar, pertama, kita harus selalu ingat kepada Turiya Rana yang maha berkehendak dan melaksanakan ajarannya menjauhi segala larangannya. Yang kedua, alemu si batu, abur si papat, talan si pahua, manyu si parampe, mate si rokok, buntin si pabasah, lingu si pakainga, si pakatau, tawa, nasi pakalabi. Artinya, kita ini di kawasan adat Amatoa harus saling asa, saling asih, dan saling asuh. Saling memuliakan antara satu dengan lain, yang salah diingatkan, yang jatuh diangkat, dan kita ini sebagai manusia harus saling bersatu padu menjaga kawasan adat. Arumpa Kajang berarti pertemuan masyarakat Kajang. Ini bukan sekadar ritual adat, tetapi silaturahmi yang menguatkan ikatan warga Kajang. Warga saling membawa hasil bumi dari ladang masing-masing. Di sana, makanan itu disusun rapi sebelum dibagikan rata tanpa memandang status atau usia. Karena di mata adat, semua setara. Tak ada sorakan, tak ada upacara mewah. Yang terdengar hanya bisikan doa dan petuah dari tetua adat Pasang Ri Kajang yang terus dijaga secara lisan lintas generasi. Makan bersama menjadi simbol syukur, sekaligus cara mereka menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan warisan leluhur yang terus hidup dalam kehidupan sehari-hari.
terpasang di Kajang. Bukan sekadar nasihat, tapi amanah lisan yang dijaga dengan sepenuh jiwa. Warisan suci dari leluhur yang tak tertulis, tapi tak pernah hilang, karena tertanam dalam hidup sehari-hari. Kenapa pakai hitam-hitam? Kita ini masih dalam perjalanan di dunia yang gelap sementara. Dan kita akan menuju ke dunia, ke akhirat yang terang benderang. Oleh karena itu kalau meninggal dunia, kita harus pakai pakaian putih. Kain kafannya itu putih. Nah, kenapa pakai pasapu? Kepala ini harus dilindungi. Di kepala ini kita tumbuh rambut. Di bumi ini rambutnya adalah hutan, pepohonan kayu dan sejenisnya. Harus dilindungi. Untuk melindungi rambut yang ada di kepala kita, kita pakai pasapu. Untuk melindungi hutan yang ada di hutan, kayu-kayu yang ada di hutan, maka harus dilindungi oleh manusia yang ada di sekitarnya. Salah satu filosofi kenapa Amatua melarang untuk kita tidak menggunakan alas kaki, karena kami sebagai masyarakat adat Kajang menganggap bahwa tanah ini adalah ibu kita, di mana kalau kita meninggal kita akan kembali ke tanah. Jadi kami sebagai masyarakat adat Kajang, antara manusia dengan tanah itu tidak ada sekat. Ya, jadi kita selalu harus menyatu. Bagi suku Kajang, hutan bukan hanya warisan. Ia adalah roh yang menyatu dengan tubuh dan tanah tempat mereka berpijak. Mereka hidup bersama hutan, bukan di atasnya. Sebab mereka tahu, jika hutan itu musnah, maka ruh mereka pun ikut hilang. Meski teguh memegang adat, Kajang tak sepenuhnya terisolasi. Jalan mulai beraspal, sinyal perlahan masuk, dan anak-anak muda mengenal dunia luar. Namun, di balik itu, nilai-nilai adat tetap menjadi kompas mereka. Di desa Tanah Toa itu sendiri terdiri dari 9 dusun. Nah, dari 9 dusun ini, 7 dusun itu berada di dalam kawasan. 2 dusun itu di luar kawasan sebagai pusat perekonomian, bisa modern, menerima modern di situ. Nah, yang 7 dusun ini tidak menerima modernisasi. Ya, dia menjalankan kehidupan sehari-hari dengan serba tradisional. Nah, saya sampaikan juga bahwa komunitas adat Kajang ini keberadaannya bukan cuma di desa Tanah Toa, luas cakupannya. Hanya saja wilayah yang tidak modernisasi itu berada di desa Tanah Toa. Tugas saya selaku kepala desa Tanah Toa dituntut oleh negara untuk membangun desa. Sementara tugas selaku pemangku adat itu bagaimana menjaga, melindungi, dan melestarikan adat. Nah, kita di sini dalam melaksanakan atau menjalankan tugas itu harus kita ketahui mana yang bisa kita bangun, mana yang tidak bisa kita bangun. Oke, wilayah yang tidak bisa modernisasi, yang 7 dusun itu, karena tidak bisa dibangun pembangunan infrastruktur, kita alihkan bagaimana mendongkrak, utamanya pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di dalam kawasan. Perlahan, warga Kajang mulai terbiasa dengan modernisasi. Jika dulu jalan kaki jadi cara utama berpindah tempat, kini sepeda motor dan mobil sudah tak asing lagi. Meski begitu, mereka tetap menjaga batas. Transportasi digunakan seperlunya, tanpa melupakan nilai kesederhanaan yang diajarkan leluhur. Modernisasi perlahan masuk hingga ke dalam rumah-rumah warga Kajang. Anak-anak Kajang mulai mengenal dunia luar tanpa harus melangkah keluar dari kampung.
Namun di balik perubahan itu, ritme kehidupan tetap berjalan dalam bingkai adat. Perempuan Kajang tetap memegang peran penting di dalam rumah, memasak, menyiapkan makanan dari hasil ladang, serta merawat anak-anak dengan kasih sayang dan nilai-nilai leluhur. Dari proses ini, para ibu menanamkan nilai-nilai adat sejak dini. Lewat tangan merekalah, tradisi dan kehidupan terus dijaga agar tak lekang oleh zaman. Dan setelah pekerjaan rumah selesai, perempuan Kajang mengisi waktu dengan menenun, menganyam benang menjadi kain hitam khas Kajang. Setiap helai benang adalah simbol ketekunan, warisan dan identitas. Meski dunia berubah, peran dan kearifan lokal tetap menjadi fondasi kehidupan mereka. Jadi peran perempuan di masyarakat adat Kajang itu salah satunya yang ada namanya tenun. Jadi di mana tenun Kajang ini yang selama ini yang kita tenun cuma sarung dengan pas sapu. Sedangkan sarung ini menganggap bahwa sarung ini adalah salah satu tenunan yang dianggap mahal. Jadi kami sebagai perempuan atau masyarakat adat Kajang membuat produk-produk yang bukan hanya sarung saja, tapi selama ini kita sudah membuat ada syal, ada baju yang kita pasarkan keluar. Bagi perempuan Kajang, menenun adalah bagian dari kehidupan. Setelah urusan dapur dan anak selesai, mereka duduk tenang di beranda rumah panggung, menenun dengan kesabaran dan ketekunan. Benang demi benang disusun menjadi kain hitam, warna yang menjadi ciri khas dan simbol kesederhanaan dalam adat Kajang. Tenun bukan hanya hasil karya tangan, tapi juga simbol dari warisan budaya yang dijaga dengan penuh cinta. Lewat tenunan itu, identitas Kajang dijaga, dan peran perempuan sebagai penjaga tradisi terus hidup dari generasi ke generasi. Gelombang teknologi datang, perlahan tapi pasti. Jaringan internet merambat hingga ke pelosok. Ponsel hadir di pasar, masuk ke rumah, lalu ke tangan anak-anak Kajang. Mereka mulai mengenal dunia luar, menatap kehidupan di balik hutan yang selama ini melindungi. Dan di titik inilah, adat mulai diuji. Jadi semarak HP masuk di dalam itu saat corona itu datang. Jadi saat itu banyak anak-anak pulang kampung. Terpaksa anak-anak pakai HP saat itu. Dikarenakan alternatifnya sekolah, kuliah harus pakai HP. Jadi soal pendidikan, memang orang tua dulu trauma dengan adanya bahwa kalau kita sekolah itu nanti diambil Belanda. Iya, yang itu saja. Tapi seiring berjalannya waktu, orang tua yang khususnya yang ada di dalam kawasan itu tidak ada larangan bagi anak-anaknya untuk bersekolah. Contohnya saya, memang waktu saya dulu mau lanjut di SMA, sempat orang tua kami melarang untuk lanjut karena dianggapnya itu perempuan yang jauh dari orang tua tidak bisa menjaga diri, dan itu hal yang paling fatal kalau anak perempuan di masyarakat adat Kajang itu berbuat hal-hal yang melanggar aturan adat. Ketika saya ke kawasan dalam, saya tidak membawa HP saya. Jadi HP saya tinggal di rumah luar, baik itu HP, motor, sendal saya nggak bawa masuk. Ketika saya kembali, libur semester saya nginap di rumah Amatoa. Nah, saya kadang tidur di rumah Amatoa, di dekat Amatoa. Nah, suasana di dalam itu sangat sunyi, tidak ada suara motor seperti di keadaan di luar kawasannya. Saya sebagai pemuda yang kuliah di Makassar tentunya sudah pasti membutuhkan teknologi. Nah, tetapi di samping itu saya sudah bisa menyeimbangkan antara teknologi dengan aturan adat yang ada di Kajang. Anak-anak muda kini ikut ambil peran. Mereka mendampingi adik-adik kecil belajar, bukan sekadar membaca dan menulis, tapi juga memahami nilai hidup agar ilmu dari luar tak salah arah.
dan tetap berpijak pada adat yang mereka junjung. Jadi harapan saya, bahkan kehendak pemangku adat, adalah silahkan menimba ilmu di luar. Akan tiang Korcinaguria, silahkan menimba ilmu yang banyak di luar dan simpan dalam sebuah tumpayang dan gunakan sesuai dengan keperluan. Kalau di luar diperlukan ilmu Anda, katakanlah untuk satu hal, lakukan. Tapi kalau masuk ke kawasan, cuma satu, harus tunduk dan patuh pada adat istiadat. Akan tiang Korcinaguria nanulalan ritanesoa, artinya kau harus bernaung di adat istiadat, berpegang teguh kepada kekuasaan Turirana yang maha kuasa. Di Kajang, kini mulai terlihat bahwa kemajuan bisa berjalan seiring dengan kearifan lokal. Anak-anak muda memanfaatkan teknologi untuk belajar, berdiskusi, bahkan mendokumentasikan budaya mereka. Bukan untuk mengganti nilai-nilai lama, tapi untuk merawatnya dengan cara baru. Dengan pendampingan yang bijak, masyarakat Kajang perlahan menyadari bahwa internet, buku dan perangkat digital bisa jadi alat bantu, asal tetap dilandasi dengan sikap hormat pada alam, leluhur, dan sesama. Inilah bukti bahwa tradisi dan teknologi bukan dua kutub yang saling meniadakan. Justru, keduanya bisa saling menguatkan, asal ada kesadaran, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab.